Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Menyadari keterbatasan berarti menyadari kehadiran Allah. Mengakui keterbatasan berarti menyerahkan hidup kita kepada Allah yang berkuasa dan menemukan sukacita kita di dalam Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, salah satu pergumulan yang paling sulit yang kita hadapi di dalam hidup ini adalah menyadari keterbatasan, saudara. Dalam teorinya, kita tahu kalau kita ini bukan manusia super atau kita bukan superhero. Tetapi seringkali kita lupa kalau kita ini hanyalah manusia biasa yang punya keterbatasan. Dalam hal yang sederhana, misalnya saudara, buat kita yang masih sekolah atau masih kerja, seringkali kita memilih untuk mengerjakan sesuatu sampai tengah malam, begadang sampai subuh gitu ya, seolah-olah kita merasa bahwa kita ini mampu. Padahal seringkali tubuh kita sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ya kita kelelahan. Begitupun misalnya ketika kita sedang berolahraga. Ketika tubuh kita mengirimkan sinyal-sinyal tertentu, kita seringkali merasa bahwa kita kuat dan kita meneruskan olahraga kita yang berat. Padahal sebetulnya tubuh kita butuh yang namanya istirahat, saudara. Sehebat apapun kita, seberpengalaman apapun kita, seluas apapun koneksi kita itu adalah manusia yang terbatas, saudara. Bukan hanya di dalam hal fisik, tetapi juga di dalam hal mental dan emosional, saudara. Masalahnya, seperti Adam dan Hawa, seringkali kita ingin menjadi seperti Allah yang tidak terbatas. Padahal, saudara, sudah jelas, kita diciptakan sebagai manusia yang punya limit, punya batasan, saudara. Saudara, sebagai seseorang yang merenungkan kehidupan, pengkhotbah juga mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas, bahwa kita ini adalah manusia yang tidak berdaya, bahwa kita ini hanyalah bagian kecil dari realitas semesta, dari realitas ciptaan yang begitu luas dan besar, saudara. Makanya dari awal, pengkhotbah itu selalu berbicara tentang kematian. Karena kematian itu selalu menjadi sahabat yang baik, menjadi pengingat yang baik untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita itu sebetulnya punya batas. Bahwa kita ini sebetulnya bukan Tuhan, saudara. Nah, saudara, apakah kemudian kita akhirnya jadi merasa, oh kalau kita terbatas, berarti hidup ini tidak ada artinya ya? Tentu bukan begitu, saudara ya. Jangan salah paham. Keterbatasan kita justru adalah sebuah kekuatan. Ketika kita belajar menyadari keterbatasan kita, artinya kita juga belajar menyerahkan hidup kita kepada Allah yang kita tahu berkuasa atas segalanya. Sehingga keterbatasan adalah kekuatan bagi kita. Kita pun akhirnya belajar untuk melihat dunia melalui perspektif Allah, bukan perspektif kita. Inilah yang kemudian membuat kita semakin bisa memaknai kehidupan kita dengan berarti. Nah, saudara, pengkhotbah membagikan perenungannya tentang hal ini di dalam pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-6. Mari kita membacanya bersama-sama. Lemparkanlah rotimu ke air. Sesungguhnya lama setelah itu engkau akan mendapatkannya kembali. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan syarat dengan air, hujan dicurahkannya ke atas bumi. Bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia terletak. Siapa yang senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui pergerakan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang membuat segala sesuatu. Di pagi hari, taburkanlah benihmu, dan di petang hari, jangan biarkan tanganmu beristirahat, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Dalam nats Alkitab yang kita baca hari ini, pengkhotbah menunjukkan kepada kita 3 keterbatasan yang kita miliki sebagai manusia. Pertama, saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan atau hari esok. Ketika pengkhotbah berbicara tentang roti, tentang awan, tentang pohon yang tumbang, pengkhotbah sebetulnya ingin menunjukkan bahwa ada hal-hal yang memang kita bisa tebak dan kita bisa rencanakan, tetapi ada juga yang tidak, saudara. Kita bisa merencanakan agenda kita dalam seminggu.
Kita mau ketemu dengan keluarga, kita mau jalan-jalan, kita mau reuni dengan teman SMA, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak bisa memprediksi ketika misalnya jalan ditutup, cuaca ekstrim itu melanda, atau misalnya ada sebuah keadaan genting yang terjadi, dan lain sebagainya. Ada ruang-ruang misteri yang tidak bisa kita prediksi, meskipun kita sudah merencanakan segala sesuatu dengan begitu ketat dan detail. Yang kedua, kita tidak bisa memahami pekerjaan Allah. Kita tidak tahu dan tidak akan pernah tahu bagaimana dunia ini terus bergerak dan bagaimana rancangan Tuhan itu terjadi. Di ayat yang kelima, pengkhotbah bahkan berkata bahwa kita tidak bisa mengerti bagaimana kehidupan itu terbentuk di dalam rahim seorang ibu. Meskipun sains bisa memberikan penjelasan, tetapi tetap ada ruang-ruang yang tidak bisa kita mengerti bagaimana kehidupan itu bisa terbentuk, saudara. Yang ketiga, kita tidak bisa memastikan pekerjaan kita. Salah satu prinsip hidup yang seringkali kita miliki adalah mengumpulkan atau mencari kesuksesan dan menghindari kegagalan. Tapi saudara, pertanyaannya, apakah prinsip ini bisa kita lakukan dengan keberhasilan 100%? Kita yang bergerak di dalam bidang bisnis pasti tahu, saudara, bahwa dunia itu tidak pasti. Ada banyak hal yang tidak menentu. Tidak ada jaminan bahwa kita itu pasti akan berhasil, saudara. Dan pengkhotbah menyatakan hal ini di dalam ayat ke-6, ketika dia berbicara tentang menabur benih. Saudara, di dalam ketidakpastian inilah, pengkhotbah akhirnya mengajak kita untuk melihat kehidupan melalui perspektif Allah. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Pertama, hidup mengakui keterbatasan dengan menjalani kehidupan yang berani. Di ayat yang pertama, melempar roti kemungkinan merujuk kepada pedagang yang zaman dahulu mengirimkan kapalnya berlayar tanpa tahu kapan atau apakah kapal itu akan kembali dengan membawa hasil kepada dia. Dengan gambaran ini, pengkhotbah mendorong setiap kita untuk menjalani hidup dengan berani, tanpa rasa takut, saudara. Sekalipun ada banyak ketidakpastian yang kita hadapi sebagai manusia yang terbatas. Salah satu cara kita mengakui keterbatasan kita adalah dengan berjalan dengan iman, saudara. Ketika kita mengakui bahwa hidup kita sepenuhnya ada di dalam tangan Allah, maka kita sadar bahwa kita itu bukanlah pemilik dari kehidupan ini. Yang kedua, saudara, hidup mengakui keterbatasan dengan tidak menggenggam erat apapun yang kita miliki. Di dalam ayat yang kedua, pengkhotbah mengajak pembacanya untuk berbagi, saudara. Angka 7 dan 8 itu bukannya bersifat literal. Memberikan bagian kepada 7 atau bahkan kepada 8 itu artinya memberikan sepenuhnya, atau bahkan memberikan lebih, saudara. Saudara, belajar berbagi itu akan memberikan kita sukacita. Karena kita tahu bahwa apa yang Tuhan titipkan untuk kita, bukan kita simpan untuk diri kita sendiri, tetapi kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita terlalu menggenggam, kita justru akan hidup di dalam ketakutan, saudara. Bukankah Yesus sendiri memberikan hidupnya bagi kita? Yesus memberikan satu hal yang paling berharga, satu hal yang begitu besar, yaitu hidupnya sendiri, saudara, kepada setiap kita. Yang terakhir atau yang ketiga, hidup mengakui keterbatasan dengan tidak menjadikan kesuksesan dan kegagalan sebagai hal terpenting. Seperti di dalam ayat ketiga, saudara, menjadikan kesuksesan hal yang terpenting akan mengecewakan kita. Karena ada banyak hal di dalam dunia ini yang tidak pasti. Tetapi seperti juga di dalam ayat yang keempat, menjadikan kegagalan sebagai sesuatu yang harus kita hindari, itu juga tidak akan membuat kita menghasilkan apa-apa. Kita jadi akan takut untuk melakukan sesuatu. Sebaliknya, saudara, ketika keberhasilan itu menjadi satu-satunya yang kita kejar, kita akan kecewa juga karena ada banyak hal yang tidak pasti, ada banyak hal yang tidak bisa kita tebak di dalam dunia ini. Kita harus belajar untuk memaknai kehidupan sebagai pemberian Allah dan menjaga keseimbangan. Saudara, menyadari keterbatasan itu memang tidak pernah mudah. Tetapi kita belajar untuk menyadari keterbatasan dan mengakui kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Itulah yang akan memberikan kita kebebasan dari tuntutan dan ketakutan di dalam hidup ini. Keterbatasan adalah kekuatan bagi setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan.
Amin, saudara. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk hidup di dalam kerendahan hati dan menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan membutuhkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sadar betul bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Kami diciptakan untuk selalu bergantung kepada Tuhan dan selalu bersandar kepadamu. Tetapi ampuni kami jika kami seringkali merasa bahwa kami adalah manusia yang sempurna, yang bisa mengontrol segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Kami seringkali ingin menjadi seolah-olah ingin menjadi Allah di dalam kehidupan kami yang bisa berkuasa atas segalanya. Padahal semakin kami berusaha untuk menguasai segalanya, semakin kami berusaha untuk mengontrol segalanya, kami justru akan semakin jatuh di dalam kekecewaan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang setiap hari menuntun hidup kami untuk memiliki kesadaran akan hidup di dalam hikmat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.